Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kisah Yesus. Teks hari ini sudah dibagikan dua paragraf, yaitu teks Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Pertama, di kota Yeriko, Zakheus, kepala pungut cukai, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ia memanggil dia dan masuk ke rumah Zakheus. Dia bertobat dan diselamatkan. Paragraf yang kedua itu juga peristiwa di kota Yeriko. Teksnya Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus, seorang buta, meminta kasihani kepada Yesus dengan panggilan Anak Daud, dan Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan matanya. Kesimpulan hari ini, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ia memanggil Zakheus, kepala pungut cukai, yang memanjat pohon ara untuk melihat Yesus itu, dan masuk ke rumahnya untuk makan bersama. Akhirnya Zakheus janji bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang dia peras dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus juga menjawab, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Setelah itu, dituliskan kisah Bartimeus, seorang buta. Dia meminta hanya dengan kata ini, kasihanilah aku. Dia memanggil Yesus sebagai Raja dengan panggilan Anak Daud dan meminta kasihani. Dia hanya hendak keselamatan dan dapat melihat. Akhirnya dia meninggalkan jubah satu-satunya miliknya dan dapat keselamatan. Ajaran tentang Allah dan Yesus. Pertama, Yesus memanggil Zakheus di atas pohon ara sebab ia telah melihat hatinya. Kedua, Yesus menyelamatkan dan sembuhkan Bartimeus, seorang buta, sebab melihat imannya. Kalau begitu, ketiga, Tuhan tidak melihat penampilan kita atau perbuatan kita. Ia lebih melihat hati dan iman kita. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan merasa malu. Kalau percaya yang ada keselamatan kepada Yesus, tetap memanjat kemanapun seperti Zakheus. Kedua, berseru dengan suara keras supaya dapat menolong dari Tuhan, seperti Bartimeus. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah Yesus, begitu. Ketiga, setelah diselamatkan dan menjadi anak Allah, kita harus meninggalkan segala milik di dunia ini. Aplikasinya. Pertama, muliakan iman dan hati Anda di dalam perbuatan Anda dengan tidak merasa malu. Ya, pada waktu maju ke depan kepada Yesus, pada waktu maju kepada Tuhan, kita harus tidak merasa malu. Perbuatan apapun boleh, mungkin untuk menghadap Tuhan. Kedua, jangan menghargai benda harta di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, bisa semuanya serahkan untuk orang miskin dan untuk orang lain. PR praktiknya. Jangan merasa malu. Akan percaya Yesus dan saksikan tentang keselamatan dalam Yesus dengan menghabiskan waktu dan uang sendiri. Itu salah satu cara melihatkan hati dan iman Anda. Hari ini juga selamat melayani dan Tuhan memberkatimu.